Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wardayati dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis kelas AB3E. Di sini saya ingin menjelaskan perhitungan nilai guna total dan nilai guna marginal serta kepuasan maksimum. Mata kuliah Ekonomi Mikro dan dosen pengampu Bapak Edi Saputra Sitepu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Nilai guna merujuk pada kepuasan seseorang dari mengonsumsi barang-barang atau menikmati jasa. Semakin tinggi kepuasan konsumen, semakin tinggi pula nilai guna konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Nilai guna ini terbagi dua, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu, sedangkan nilai guna marginal adalah penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Langsung saja masuk ke contoh kasus. Ini contoh kasus yang pertama. Seorang konsumen membeli bakso dan mie ayam. Nilai total dari masing-masing memakan bakso dan mie ayam tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tabelnya bisa dilihat sendiri ya di layar. Dan pertanyaannya, 1. Tentukan nilai guna marginal dari mengonsumsi bakso dan mie ayam tersebut. 2. Misalkan harga bakso dan mie ayam masing-masing adalah Rp800, berapakah jumlah bakso dan mie ayam yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan sebanyak Rp8.000? Yang ketiga ialah lukislah grafik nilai guna total dan marginal untuk bakso dan mie ayam. Langsung saja masuk ke penjelasannya. Yang pertama, tentukan nilai guna marginal dari mengonsumsi bakso dan mie ayam tersebut. Dari tabel sebelumnya kan hanya ada nilai guna totalnya, jadi kita tinggal mencari nilai guna marginalnya. Nilai guna marginal ini dapatnya dari mana sih? Dari unit pertama, nilai guna total ialah 125, jadi nilai guna marginalnya juga sama 125. Sedangkan yang kedua, nilai guna total adalah 225. Nilai guna marginal ini kenapa bisa 100? Karena 225 dikurang 125 adalah 100. Dan yang ketiga, nilai guna totalnya 310. Nilai guna marginalnya kenapa bisa dapat 85? Karena 310 dikurang 225 adalah 85. Atau 225 ditambah 85 sama dengan 310. Begitu seterusnya sampai ke 7. Begitu juga berlaku untuk yang mie ayam. Dari nilai guna totalnya ialah 137, sama dengan nilai guna marginal yang 137. Di nilai guna totalnya ada 242, nilai guna marginalnya 105. 105 ini dapat dari mana? 105 ini kita dapatkan dari 242 dikurang 137 sama dengan 105. Jadi untuk soal yang nomor 1 kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu yang ini dan yang ini. Kita sama-sama bisa melihat di unit kelima di bakso maupun di mie ayam ada tanda kuning, yaitu tanda kepuasan maksimum konsumen jatuh di angka kelima, yaitu sama-sama di 55 dan 55, baik itu di bakso dan di mie ayam. Lanjut ke penjelasan yang nomor 2. Misalkan harga bakso dan mie ayam masing-masing adalah Rp800, berapakah jumlah bakso dan mie ayam yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak Rp8.000? Jika harga setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Dalam kasus di atas ialah bakso dan mie ayam sama-sama berada di urutan kelima, yaitu 55 dan 55. Sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah 5 dikali 800 ditambah 5 dikali 800 sama dengan Rp8.000. 5 ini kita dapat dari mana? 5 ini kita dapat dari nilai guna marginal tadi yang sama, yang poinnya sama. Dan 800 ini kita dapat dari harga masing-masing bakso dan mie ayam. Next ke nomor 3.
Lukislah grafik nilai guna total dan marginal untuk bakso dan mie ayam. Grafiknya bisa kita lihat di sini pada gambar. Untuk nilai guna marginal bakso, titiknya itu yang ini. Dan nilai guna marginal mie ayam yang satunya lagi. Titik antara nilai guna marginal bakso dan mie ayam berpotongan pada unit kelima dan nilai marginal ke-55. Dan ini juga ada grafik nilai guna total. Nilai guna totalnya bisa kita lihat sendiri. Nilai guna totalnya semakin lama semakin meningkat, baik itu untuk nilai guna total bakso dan mie ayam. Ini kita bisa melihatnya dari nilai guna total marginal bakso dan mie ayam yang ada di slide sebelumnya, yaitu yang ini. Jadi tinggal dipindahkan saja gitu. Potongan pada unit 5 dan nilai guna marginal ke-55 itu ialah menunjukkan kepuasan maksimum dalam mengonsumsi kedua makanan tersebut. Adapun contoh kasus yang kedua, yaitu seorang konsumen ingin membeli pakaian dan sepatu. Harga sepatu per pasang adalah Rp400 dan sehelai pakaian adalah Rp4.000. Nilai guna total yang diperoleh dari membeli pakaian dan sepatu adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, tabel sendiri bisa dilihat ya pada slide ini. Masuk ke soalnya, yaitu yang pertama ada hitunglah nilai guna marginal untuk pakaian dan sepatu pada berbagai unit barang seperti ditunjukkan pada tabel di atas. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah Rp30.000. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakannya, berapa banyak pakaian dan sepatu yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Dan yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah Rp42.000 dan harga sepatu naik menjadi Rp700. Gabungan pakaian dan sepatu yang bagaimanakah perlu dibeli untuk memaksimumkan kepuasannya? Dan berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung? Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Penyelesaiannya. Yang pertama itu ialah hitunglah nilai guna marginal untuk pakaian dan sepatu pada berbagai unit barang seperti ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Nah, caranya itu masih sama dengan contoh kasus yang pertama, yaitu di sini ada nilai guna totalnya Rp12.000 dan nilai guna marginal untuk unit pertama pasti sama dengan Rp12.000. Dan di unit kedua nilai guna totalnya itu Rp22.000. Jadi nilai guna marginalnya itu ialah Rp10.000. Rp10.000 ini dapat dari mana? Rp10.000 ini didapat dari Rp22.000 dikurang Rp12.000. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Dan itu juga masih tetap berlaku untuk di tabel sepatu. Di sini nilai guna totalnya adalah 750 dan nilai guna marginalnya pasti sama dong 750 juga. Dan nilai guna totalnya ialah 1100. Nilai guna marginalnya adalah 350. 350 ini didapat dari 1100 dikurang 750, yaitu dapatlah hasilnya 350. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Adapun penyelesaian yang nomor 2, misalkan pendapatan konsumen adalah Rp30.000. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakannya, berapa banyak pakaian dan sepatu yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Nah, di sini kita bisa pakai rumus marginal utility A per price A sama dengan marginal utility B per price B. Di tabel ini pakaian ialah jumlahnya 3. Maksudnya bagaimana sih? Nah, ini kita bisa lihat dari nilai guna marginal yang ada di tabel atasnya. Kita lihat dari sini. Untuk unit pertama, nilai guna marginalnya ialah Rp12.000. Rp12.000 per price. Price ini berarti tadi Rp4.000. Berarti bisa kita bagikan Rp12.000 dibagi 4.000 sama dengan hasilnya 3. Begitu juga untuk seterusnya sampai ke unit ke-7. Dan yang di sepatu caranya juga sama, yaitu di nilai guna marginal sepatu ialah 750 dibagi harga sepatu ialah 400. Jadinya 750 dibagi 400 hasilnya 1875. Dan begitu juga berlaku sampai ke unit ke-7. Di sini ada tanda-tanda kuning
Itu maksudnya apa sih? Itu berarti maksimum kepuasan konsumen berada di titik 5, yaitu di 0,5 untuk sepatu dan pakaian 0,5. Dari perhitungan di slide sebelumnya diketahui bahwa marginal utility sepatu per price sepatu sama dengan marginal utility pakaian per price pakaian. Terjadi ketika ia memiliki 7 helai pakaian dan 5 pasang sepatu, di mana marginal utility sepatu per P sepatu sama dengan marginal utility pakaian per P pakaian sama dengan 0,5. 0,5 ini didapat dari mana? 0,5 ini didapat dari slide sebelumnya yang ada tanda warna kuning. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, ialah jumlah uang yang dikeluarkan untuk sepatu adalah 5 dikali 400 sama dengan 2.000. Dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian adalah 7 dikali 4.000 rupiah sama dengan 28.000 rupiah. Jadi total pengeluarannya ialah 2.000 ditambah 28.000 rupiah sama dengan 30.000 rupiah. 400 ini didapat dari harga sepatu yang sudah tertulis pada soal, dan 4.000 ini juga sudah tertulis pada soal, yaitu untuk harga pakaian. Sedangkan 5 dan 7 ini terdapat dari tabel sebelumnya yang ada tanda warna kuning, yaitu di tanda ke-5 dan tanda ke-7. Selanjutnya, penyelesaian yang nomor 3. Misalkan pendapatan konsumen itu adalah 42.000 dan harga sepatu naik menjadi 700 rupiah. Gabungan pakaian dan sepatu yang bagaimanakah perlu dibeli untuk memaksimumkan kepuasannya? Berapakah sisa pendapatan yang dapat ditabung? Nah, caranya sama dengan penyelesaian yang nomor 2 tadi. Di sini ada perubahan di harga sepatu. Jadi kita harus mencari marginal utility per price pada sepatu tersebut, yaitu marginal utility-nya ialah 750 untuk yang pertama dan harganya ialah 700 rupiah. Jadi hasilnya itu 1,07 untuk yang di unit pertama, dan begitu juga berlaku untuk seterusnya. Yang hanya dicari ulang itu yang untuk di sepatunya saja, kalau yang untuk dipakainya tidak, karena yang berubah hanya di harga sepatu. Dan ini apa sih yang kuning-kuning ini? Itu berarti nilai maksimum kepuasan pelanggan berada di titik 0,5. Di sepatu berada di unit kedua dan di pakaian berada di ke-7. Dari perhitungan pada slide sebelumnya diketahui bahwa marginal utility A atau yang sepatu per price A atau yang sepatu sama dengan marginal utility B atau pakaian per price B atau pakaian terjadi ketika ia memiliki 7 helai pakaian dan 2 pasang sepatu, di mana marginal utility A per price A sama dengan marginal utility B per price B sama dengan 0,5 dan 0,5. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk sepatu sama dengan 2,700 rupiah sama dengan 1.400, dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian ialah 7 dikali 4.000 sama dengan 28.000. Sedangkan total pengeluarannya ialah 1.400 ditambah 28.000 sama dengan 29.400. Sisa uang yang dapat ditabung adalah 42.000 dikurang 29.400. 42.000 ini ialah pendapatan dari si konsumen, dan 29.400 ini ialah hasil dari pengeluaran tersebut. Jadi uang yang dapat ditabungnya ialah 12.600. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.